Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Dan dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Air Mata di Hadapan Allah. Pembacaan Alkitab kali ini diambil dari Ayub pasal 16 ayat ke-20. Sekalipun aku dicemoohkan oleh sahabat-sahabatku, namun ke arah Allah mataku menengadah sambil menangis. Dalam kehidupan orang Kristen, air mata dapat membawa manusia lebih dekat kepada Allah. Karena itu, jika seseorang selalu menempuh jalan yang datar dan nyaman, tidak ada gangguan angin dan hujan, ia tidak dapat menjadi orang Kristen yang berbobot dalam hal rohani. Setiap orang yang hanya mau menjadi orang Kristen jika suasananya menyenangkan dan nyaman saja, maka ia akan berhenti di tempat dan tidak bisa mempunyai pengalaman rohani yang berarti. Ayub 16 ayat 20 mengatakan, sekalipun aku dicemoohkan oleh sahabat-sahabatku, namun ke arah Allah mataku menengadah sambil menangis. Inilah perkataan Ayub setelah ia menderita pukulan yang hebat dari iblis dan cemooh dari ketiga sahabatnya. Saudara-saudari, apakah saat ini Anda dicemooh dan dihina oleh teman-teman Anda? Dan Anda hanya dapat menengadah kepada Allah sambil menangis. Berapa kali Anda disinggung oleh orang lain? Pernahkah Anda menderita kerugian atau difitnah oleh orang lain? Ketika Anda mengalami hal-hal itu, pernahkah Anda menangis ke hadapan Allah seperti Ayub? Menangis di hadapan orang hanya menyatakan kelemahan kita. Tetapi menangis di hadapan Allah itu hal yang sudah selayaknya. Sesungguhnya berbahagialah orang yang pernah mencucurkan air mata di hadapan Allah. Sebaliknya, barang siapa yang belum pernah mencucurkan air mata di hadapan Allah, maka orang itu tidak tahu apa artinya bersekutu, tidak tahu apa artinya menghampiri Allah, dan tidak tahu bagaimana menyerahkan bebannya kepada Tuhan. Ada seorang Kristen pernah berkata, bila di dunia ini Anda menemui jalan buntu, di mana-mana buntu, setiap orang menyalahkan Anda, teteskanlah beberapa butir air mata di hadapan Allah. Itulah satu-satunya jalan untuk keluar dari kesulitan. Itulah satu-satunya jalan yang dapat menyelesaikan kesukaran. Jika Anda mau melayani Allah dengan setia, dan Anda mau menempuh hidup yang beribadah kepadanya, maka kesulitan dan kesukaran tentu akan menimpa diri Anda. Saat itu, teteskanlah air mata Anda. Setiap orang yang setia tidak mungkin tidak pernah mencucurkan air mata. Saudara-saudari, jika Anda pernah menyerahkan duka cita atau sukacita Anda kepada Allah, maka marilah kita menyampaikan air mata kita kepada Allah. Dalam kitab Mazmur ditulis bahwa Raja Daud adalah orang yang sering menangis di hadapan Allah. Mazmur 6 ayat 7 mengatakan, setiap malam aku menggenangi tempat tidurku. Dengan air mataku aku membasahi ranjangku. Saat itu Raja Daud sedang menderita sengsara. Tubuhnya tidak kuat. Maka menangislah ia setiap malam. Sehingga air matanya menggenangi tempat tidurnya, membanjiri ranjangnya. Sebenarnya, setiap orang yang hanya dapat tertawa, namun tidak dapat menangis, ia adalah orang yang dangkal dan batinnya kosong. Karena tidak ada seorang pun yang hatinya pernah digali oleh Allah, namun tidak pernah menangis. Maka air mata di dalam diri seseorang itu menyatakan bahwa itu berasal dari pekerjaan Allah. Tetapi yang diindahkan Allah bukanlah air mata yang terbuka, yang terlihat oleh orang lain, melainkan air mata kita yang tersembunyi, yang hanya dilihat oleh Tuhan.
Air mata yang ditujukan kepada Allah adalah air mata yang berharga. Air mata yang dicucurkan di hadapan Allah haruslah berasal dari lubuk hati kita yang terdalam. Air mata kita di hadapan Allah akan membuat kita menjadi orang yang dalam, tidak dangkal di hadapan Allah. Daud bisa menjadi raja karena dari air matanya di hadapan Allah, ia mengalami pemeliharaan dan pembinaan dalam kerohaniannya. Maka ia menjadi orang yang dipimpin Allah mencapai taraf yang demikian dalam dan berpengalaman dalam kerohaniannya. Ia banyak mencucurkan air mata dan banyak belajar dari kesukaran dan kesengsaraan. Inilah yang dikatakan dalam Roma 5 ayat 3. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Mari kita belajar menyampaikan air mata kita di hadapan Allah, sehingga kita dapat menjadi orang yang memiliki persekutuan yang semakin intim dan semakin dalam dengan diri Allah. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, terima kasih kami dapat menengadah, menangis dan menyampaikan air mata kami di hadapan Allah. Bimbinglah aku dalam kesulitan, penderitaan dan kesengsaraanku, supaya aku belajar lebih intim, lebih dekat lagi denganmu. Tuhan Yesus, bawa aku menjadi lebih dalam kehidupan rohaniku. Aku mau belajar menyampaikan air mataku di hadapan-Mu, bukan di hadapan manusia. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang kami kasihi, kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kita sekalian. Amin. Demikianlah program Renungan Arus Hayat Voice Note pada hari ini. Dan jika Anda tertarik untuk memiliki voice note tersebut beserta seri-seri sebelumnya, Anda dapat mendownload di website kami di www.pemulihan.or.id atau dapat menghubungi kami via BlackBerry dengan nomor PIN 282554-7F yang berpusat di Jakarta dan di nomor PIN 27EB5F7D yang berpusat di Surabaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.